Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Oke, ini sudah apa belum? Coba saya cek dulu. Soal ini sudah belum ya? Kuantitatif ini bisa di chat ya. Sudah atau belum? Tipe yang begini. Kalau tipenya hampir sama ya, cuman bentuk-bentuk soalnya kemungkinan ya pasti ada perbedaan. Belum ya, kuantitatif yang ini. Oke, belum. Oke, kita bahas ini saja. Gitu ya, tapi ini mohon maaf karena tadi saya menyiapkan PM ternyata benar matematikanya sudah pernah dibahas. Jadi kita alihkan ke kuantitatif gitu ya. Tetapi memang di sini belum tak buat per halaman. Nggak apa-apa ya, nanti soal ini saya share gitu ya. Oke, kemudian kita bahas saja ya nomor 41. Saya rasa nggak ada masalah. Ini target satu soal 1 menit. Jadi harus cepat ya. 41 berapa jawabannya? Ayo bisa di chat. 41 D-nya. Nah, D-nya 625. Oke, aman ya. Oke, akar D sama dengan 25. Maka D-nya 625. Oke. Untuk kuadrat yang belakangnya 5 bisa ya menggunakan cara yang lebih cepat. Ya, ini misalkan ya 15 kuadrat, tau lah ya cara cepatnya gimana, 25 kuadrat, 75 kuadrat gitu, 125 kuadrat misalkan gitu ya. Kita hanya belakangnya pasti 25 gitu. Kemudian ini angka satu ya, depan satu ini, setelah satu berarti dua dikalikan, satu kali dua, dua gitu ya. Oke, ini dua, setelah dua itu tiga dikalikan, dua kali tiga, enam. Gitu terus ya. Ini setelah tujuh, delapan, tujuh kali delapan, 56. Dan ini setelah 12, 13 dikalikan, 156. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Dan ini juga berlaku tidak hanya yang belakangnya 5 ya. Tetapi memiliki sifat begini. Perkalian, misalkan ya yang depannya sama, puluhannya sama, belakangnya kalau dijumlahkan 10. Nah, itu juga sama berlaku. Jadi 7 kali 3 21. Setelah 8, 9. 8 kali 9, 72. Nah, gitu. 87 kali 8, 3, 72, 21. Pokoknya kalau memenuhi tipe begini, maka bisa menggunakan cara mengalihkan yang seperti ini gitu ya. Misalkan 98 kali 92, memenuhi itu. Nah, karena 9 sama belakangnya kalau dijumlahkan 10. Berarti 8 kali 2 16. Setelah 9 10, 9 kali 10, 90. Gitu. Lah kalau beda bagaimana? Ya, tapi ini tetap bisa dipakai ya. Maksudnya misalkan 86 kan harusnya pasnya dengan 84 ya. Ternyata di sini 85 gitu. Bagaimana caranya gitu ya? Ya nanti 85-nya bisa kamu 84 tambah satu juga boleh gitu ya. Ini kan bisa cepet ya. 7224 ditambah 86 gitu ya. Jadi 7 3 berapa? 10 dan seterusnya. Itulah nanti bisa digunakan dengan cara yang lain. Tetapi ini intinya ada teori perkalian seperti itu. Gitu ya. Untuk nomor satu nggak ada masalah. Kemudian nomor dua, coba berapa nilai A-nya di chat. Ini ada Arik, Jari, sama Reva ya. Coba nilai A-nya berapa untuk nomor 2.
Oke, tiga. Oke, ini tinggal di substitusi nilai min satu. Ini butuh ketelitian saja sih saya rasa gitu ya. Dan kecepatan tentunya ya. Oke, berarti Y-nya diganti 5 gitu ya. Ini 5 sama dengan A kali min satu kuadrat ditambah min satu ditambah 3 gitu ya. Berarti 5 sama dengan A plus 2. Itu ya, otomatis A-nya sama dengan 3. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Nomor 43 langsung aja ya. Urutan ke satu diurutin dari yang paling kecil, kedua sama ketiga. Langsung ya. Satunya ini, duanya ini, tiganya ini. Gitu ya. Oke, sudah. Ini berarti A-nya adalah satu, di satu ditambah B-nya sama C-nya sama ya. 3 kali 3. 3 kali 3. Berarti jawabannya 10. Oke, yuk nomor 44. Coba ada berapa jumlah segitiganya? Sepuluh. Oke. Yang lain, ada jawaban yang lain tidak? Oke, kita mulai dari yang satu segitiga ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, yang satu segitiga itu ada empat. Kemudian yang terdiri dari tiga komponen ini. Satu, dua, tiga. Ya, jadi yang terdiri dari tiga komponen itu ada tiga. Terus yang terdiri dari empat komponen. Satu, dua, gitu ya. Ah, satu ada dua, terus kemudian yang terdiri dari komponen yang paling besar. Ini hanya ada satu. Itu ya, jumlahnya berarti ada 10. Nanti kalau banyak sekali tinggal ngitung mundur aja nih ya. Satu, dua, tiga, sampai jumlah segitiganya ada berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti, taruhlah eh, cepatnya gini ya, misalkan. Misalkan, sini ada segitiga besar gitu ya. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Lima nanti ini kayak tadi. Ya sudah tinggal satu tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima. Oh ada 15 segitiga. Nanti kalau ada enam berarti ada enam. Gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor apa namanya? Nomor berapa tadi? Nomor 44. Terus kita masuk ke 45. Coba berapa jawabannya? Ada yang dapat hasilnya? Eh, Bilangan genap, ganjil itu tidak.
memperhatikan plus minus ya. Di definisi genap itu ya bisa dibagi dua gitu ya. Ganjil itu ada sisa satu. Ya, proses ngitung ya. Oke, kita tunggu. Ketemu? Ah, ya. E. Oke, coba kita cek. Oh, ada yang A. Oke, mungkin A tapi dipronoun jadi E gitu ya, pakai bahasa Inggris ya. E. Oke, kita coba cek ya. Min 4. Min 4 adalah bilangan genap kurang dari satu. Ya, sehingga hasilnya adalah 4 dikurangi min 4 kuadrat dibagi 2. Berarti 4 dikurangi 16 bagi 2. 4 kurangi 8 minus 4. Oh, ternyata nilainya sama. Oke, ini diganti minus 4. Sehingga 1 dikurangi minus 4 gitu ya. Min-min plus jadinya 5. 5 adalah bilangan ganjil gitu. Sehingga 1 dikurangi 5 kuadrat dibagi 4 gitu ya. Min 24 dibagi 4 sama dengan min 6. Oke, jawabannya adalah A ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris E ya. Oke. Nomor 45. Kita lanjut nomor bentar ya, 46 ya. Oke, 46 silakan. Ini berlanjut ya 46 dan 47-nya. 46-nya dapat nyari A, nanti bisa dicari untuk nilai P dan Q-nya. Jadi urutannya ini membuat soal yang tahun 2025 kategorinya baik ya. Diurutin dulu nyari A, baru nanti nyari PG, baru nyari K, dan seterusnya. Itu ya. Oke, saya tunggu ya. Untuk nomor 46 dan 47. Nemu?
Oke, di sini berpotongan di dua titik. Berarti baik grafik yang G ataupun yang ini itu pasti melalui kedua titik ini. Nah, sudah dibantu di sini, yaitu ada titik D-nya min 5, T. Min 5, T berarti kan kita harus dilalui ini sama ini kan, dua-duanya kan. Nah, kita coba saja yang lengkap ini, yang X kuadrat min 20, gitu ya. Karena min 5, T, maka T sama dengan min 5 kuadrat min 20. Berarti 25 kurangi 20 berarti berapa? Oh, 5. Oh, berarti titik D-nya adalah min 5,5. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke sini. Berarti X-nya min 5, Y-nya 5. Oh, berarti A kali min 5 dikurangi 2 kali 5 ditambah 30 sama dengan 0. Min 5A plus 20 ya. Min 10 tambah 30 sama dengan 0. Min 5A sama dengan min 20, maka A-nya 4. Oke ya. Jawabannya adalah C. Oke, untuk yang nomor 46. Itu clue-nya. Kemudian kalau sudah dapat A-nya 4, nah berarti ini saya ganti nih ya. Garis yang kedua ini menjadi 4X min 2Y plus 30 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan bagi 2. 2X min Y plus 15 sama dengan 0. Nah, Y-nya bisa pindah ya. Oke, sehingga menjadi Y sama dengan 2X plus 15. Gitu ya. Nah, kemudian nanti karena kita ingin mencari titik potongnya, tinggal disama dengankan. Gitu kan. Disama dengankan. Berarti X kuadrat min 20 sama dengan 2X plus 15. Itu pindah ke kiri, berarti min 2X, 15-nya pindah ke kiri, jadi min 35. Terus difaktorkan, gitu kan? Difaktorkan, berarti X berapa? Min 7 sama X plus 5. Nah, karena yang X5 itu sudah di D, maka B-nya pasti yang ini. X-nya sama dengan 7. Kalau X-nya 7, Y-nya ketemu, gitu ya. Y-nya sama dengan 2 kali 7 ditambah 15. Berapa? 29. Oke. Karena sudah ketemu semuanya, kita mencari gradien. Nah, ini double-doublean, enggak apa-apa ya. Oke, ini saya kotakkan kecil aja di sini. Gradien untuk rumusnya adalah Y2 min Y1 ya. Gitu ya. Berarti T dikurangi Q dibagi min 5 dikurangi P. Oke, T-nya sudah dapat tadi 5, Q-nya ini 29 dibagi min 5 min P. P-nya tuh 7, min 7. Nah, itu ya. 5 kurangi 29 itu min 24, min 5 min 7 itu min 12. Nah, jawabannya adalah 2. Ya, untuk nomor 46 dan 47 lumayan lah ini ya. Kuantitatif kayaknya sih diurutin dari yang paling gampang ke yang agak susah. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Ini berlanjut ini. Kalau kemarin itu, tahun kemarin seperti itu ya, ada dua tipe soal yang paket ya, dua paket yang apa namanya berurutan soalnya. Jadi ketika atasnya nggak bisa, ke bawahnya, bawahnya nggak bisa. Jadi penting ya bagian-bagian seperti ini. Dan garis itu selalu keluar ya. Garis gradien tegak lurus sejajar tiap tahun keluar di kuantitatif. Gitu ya.
Itu nomor 48. Oke, tadi semuanya sudah ketemu ya. Untuk P, Q, dan semuanya ketemu. Titiknya berarti di P, Q itu di 7,29 dan min 5,5. Oke, gradiennya sudah ketemu yaitu 2. Persamaan garis lurus yang tegak lurus pada garis K dan melalui 1,1. Gitu ya. Oke, melalui garis K. Ini kita mencari garis K ya. Rumusnya adalah Y min Y1 yang tegak lurus. Tegak lurus itu rumusnya adalah min 1 M. X min X1. Nah, jadi tegak lurus itu nama lainnya adalah garis normal nama. Garis normal. Itu garis yang tegak lurus dengan garis yang akan dicari. Jadi kalau persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M X min X1, maka ketika kita mencari garis yang tegak lurus dengan garis tadi yang mau kita buat persamaannya, itu jadinya min 1 M ya. Min 1 M. Oke, kita masukkan angka-angkanya, itu ya. Oke, sorry, ininya nggak kepakai ya. Yang dipakai hanya M-nya saja. Karena berhubungan dengan, karena titiknya sudah dipakai baru lagi nih, dia 1,1. Berarti Y1 sama X1-nya pakai titik ini gitu. Sehingga di sini rumusnya adalah Y min Y1, Y1-nya 1, min 1 M, M-nya adalah 2, X min X1. Oke, sekarang berarti kita duanya itu ngalihkan ke sini aja ya. Min satunya ngalihkan ke sini. Ya. Berarti 2Y min 2, min satunya ngalihkan, berarti min X plus 1. Pindah ruas ke kiri semuanya, berarti 2Y plus X min 3 sama dengan 0. Jadi ya, jawabannya adalah B. Ini mungkin ada rumus baru ya bagi persamaan yang tegak lurus dengan garis yang akan dicari. Tuh. Oke, kadang keluar itu ya, garis normal. Namanya garis normal. Oke, lanjut ke 49. Ah, ini gampang ini ya. Langsung berapa coba? Jarak P ke QR. Gampang sekali ini. Jarak P ke QR ya. Berapa? Gampang ya. Ini ke sini aja ya. Ini jaraknya berapa gitu ya. Dah, ya hanya sumbu Y ya. Karena vertikal itu berarti sumbu Y gitu ya. Oke, jawabannya adalah A ya. Sumbu Y berarti hanya lihat belakangnya saja. Ya, 10 kurangi 2 sama dengan 8. Udah gampang ya. Oke, kita lanjut ke 49 ke 50. Luas daerah juga gampang ya. Kayaknya hari kedua deh kemarin itu. Tingginya 8, kemudian alasnya adalah, ini ya, dari 3 ke 9 berarti 6. Luasnya berarti setengah, alas, tinggi. Itu ya, 20. Oke, tidak ada masalah. Lanjut ya. Tinggi prisma. Coba, coba yo ini berapa yo? Sebuah prisma akan dibuat dengan volume 48 alasnya itu.
Sama ya, segitiganya sama dengan yang tadi sama. Yang ditanya adalah tinggi prismanya berapa. Oke, yang tadi luasnya saya tunjukin. Nah, luasnya sudah ada 24. Oke, ada yang sudah. Misalkan ya, jawabannya adalah C. Oke, ya. Gampang ya. Oke. Volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini 48. Luas alasnya 24. Ya ketemu ya, tingginya ya 2 ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Oke, lanjut ke 52 ya. Coba kita tunggu dulu nih. Yuk, dikerjakan dulu. Udah nemu? Faktor persekutuan. Saya yang jawab ini proses ya. Oke, udah nemu? Belum? Oke, coba kita bahas ya.
Oke, ada yang sudah. Dan satu, dua, tiga, empat. Oke, semuanya ya. Oke, kita mulai dari ini. Ya, 16 kuadrat sama 80. 16 kuadrat itu 16 kali 16, 80 itu 16 kali 5. Saya keluarkan 16-nya, berarti ini tak ambil 16 satu, ini tak ambil 16 tinggal 5. Berarti 16 kali 21 gitu ya. Oke, berarti kalau kita pecah, ini 2, 2, 2, 2, ini 3, 7 gitu ya. Sehingga 6, 6 bisa tuh. Ya, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Dengan proses yang sama ya. Ini 18 kali 18, 72 itu 18 kali 4. Berarti saya tarik 18-nya, ini min 4, ini 18 kali 14. Ini 2 kali 3 kali 3, ini 2 kali 7. Udah 6. 6 bisa ya. Ini 6, ini juga 6. 7 aman ada 7-nya. 14 7 sama 2 14 gitu ya. 21 7 sama 3. Oke, ada semua ya. Oke, berarti semuanya dapat ya. Berarti jawabannya adalah E. Ya, 1 2 3 4. Begitu ya untuk soal nomor 52. Dan ini kemarin buat contoh soal TKA ya. Bisa juga nanti TKA juga bisa keluar seperti itu. Itu, kita lanjut ya. Nomor 53. Oke. Coba dikerjakan dulu nomor 53 ya. Saya rasa gampang ya. Gampang banget ini sebenarnya. Jadi di antara berikut nilai F pada analisis itu sudah ada batasannya ya. Dan ini gampang ya. Saya tunjukkan aja langsung ya. Ini fx-nya pasti dikurang atau kurang dari 16 gitu ya. Kurang dari 16 maka nilainya adalah ya 4 saja ya. D ya. Yang kurang dari 16. Gitu ya. Ini kalau awalnya kan sebenarnya kalau sebelah sininya, sebelah kanannya itu ada X-nya kan kamu harus ngecek ya. Maksudnya duanya ini kamu coba cek ke sini gitu ya. Tapi kanannya udah baku, 4 kuadrat gak ada X-nya 16, ya sudah ya. Berarti fx berapapun nilai X berarti kurang dari 16. Oke, sehingga di sini yang kurang dari 16 ya 9. Gitu, nomor 53. Nah, nomor 54. Gampang kok ini. Sin cos tangannya. Coba berapa? Apa saja yang benar. Oke.
Oke, silakan Arif, Seri, sama Reva bisa mengisi presensia. Oke, Seri belum presensia. Oke, yang sudah presensi coba untuk nomor 54. 0 sampai 90 kuadran satu ya. Oke. Oke, nomor 54. Ada yang sudah dapat jawabannya? Cos A 3/7. Kemudian disuruh mencari sepersin tangan perbandingan antara membandingkan ya antara cos sama sin besaran mana sama cos 90 min A. Jadi untuk ini aturan kuadran satu namanya cos 90 min ya. Jadi kalau ada sin 90 min alfa maka sama dengan cos alfa. Kalau ada cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Kalau ada tan 90 min alfa, maka kotan alfa. Oke, ini sifat dari kuadran satu ya. Gitu. Oke. Cos. Jadi kalau ada sin cos tangen, langkah pertama harus membuat segitiga siku-siku.
segitiga siku-siku. Ini ada yang sudah jawab ya, oke. Ada yang jawabannya adalah A gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Segitiga siku-siku itu pasti ada satu sudut siku-sikunya dan dua sudut bebas. Nah, karena ini bebas, saya pakai yang A-nya di sini ya. Maka ketika A-nya di sini, ini disebut sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Cos itu sami ya. Cos itu sami, sampingnya berarti sini 3, miringnya 7. Ya, dengan Pitagoras, sisi depannya bisa dicari ya. 7 kuadrat min 3 kuadrat yaitu akar 40. Udah, semua sisinya diketahui, maka kita cek. Sin, kalau sin itu sin demi depannya akar 40, P-nya 7. Jadi kalau sepersin ya tinggal dibalik ya. 7 per akar 40. Oke, satu benar, tiga pasti benar. Gitu ya. Kemudian nomor 2, tangan tan desa depan akar 40, sampingnya 3. Oke, berarti benar juga. Terus yang keempat, cos itu sama aja dengan sin ya. Sin alfa sama dengan 7 per akar 40. Salah ya? Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, betul ya yang menjawab A tadi. Itu nomor 54 ya. Nah, coba 55. Silakan, bisa dibacakan dulu. Ya, coba dikerjakan dulu sebentar ya. Saya tak ke belakang sebentar. Gimana? Ketemu?
Oke, ada segi empat yang merupakan persegi panjang. Ya, segi empat yang merupakan persegi panjang. EFGH. EFGH dengan EF-nya 4, FG-nya 3. Oke. Daerah persegi panjang EFGH memiliki keliling K1. Oke, kelilingnya berarti kita bisa cek ya. K1-nya berarti 2 kali 4 ditambah, ya keliling persegi panjang gitu ya. 2 kali panjang plus lebar. Oke, 14. Keliling satunya adalah 14. Ini ada yang sudah menjawab. Oke. Kemudian titik A terletak pada HG sehingga keliling daerah segitiga AEF adalah K2. Gitu ya. Jadi untuk A itu bisa bebas di sini ya. Saya taruh sembarang aja ya. Nah, ini di K2 ya. EF tambah EA sama AF. Oke. Kemudian P itu K2 berbanding K1, Q 8 banding 7. Oke. Karena posisi A kita tidak tahu, maka yang bisa kita ambil begini, suatu segitiga, ya, teorema segitiga ya, teorema segitiga siku-siku ya. Sebenarnya tidak hanya siku-siku saja sih, untuk semuanya ya. Di sini keterangannya berarti C pasti kurang dari A plus B, itu ya. Jadi A ini, AE itu pasti kurang dari HE tambah HA. AF pasti kurang dari AG tambah GF. Dengan kata lain, pasti K2 kurang dari K1. Pasti gitu ya. Oke. Kemudian kedua ruas kita bagi K1. Berarti K2 per K1 kurang dari 1. Oke. Ini kemudian kita sebut sebagai P ya. K2 per K1 itu disebut sebagai P. Nah, berarti di sini kita dapat informasi bahwa P-nya itu kurang dari 1, sementara Q-nya adalah 8 per 7. Otomatis kuantitas P kurang dari Q. Karena Q-nya 8 per 7 itu lebih dari 1. Nah, kalau Q-nya 7 per 8, nah itu nggak bisa ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Gitu ya, untuk nomor 55. Oke, ke 56. Aduh, ke 56 kok kepotong ya. Oke, 56 itu seperti itu. Nanti coba saya tuliskan lagi ya. Karena ini kepotong ini. Oke, nah, tadi saya tuliskan dulu. eh nah, tadi itu aturannya adalah untuk ini ya, saat ini. Oke, aturannya begini samping aja ya. Tuh, 3, 1, 1, 2. Kok ini soalnya malah ya. Bentar. Yang atas itu K, M, Z, N, Y, X. Itu sama aja dengan hmm, sama aja dengan K min Z min Y dikalikan M plus N min X. Nah, itu ya. Caranya begitu. Jadi nanti P-nya bisa dicari.
Oke, berapa? Oke, kita langsung aja ya. Berarti nilai P-nya, nah yang di sini kan K. K itu posisinya di pojok kiri atas berarti 3. Dikurangi Z. Z posisinya tengah itu 1. Dikurangi Y, yaitu E. Dikali M. M posisinya tengah itu 1. Dikali N. N itu posisinya di sini 2. Kurangi X. X posisinya di E. Itu berarti ini adalah 2 min E dikalikan 3 min E. Oke. Kemudian E adalah bilangan genap positif. Bilangan genap positif. Oke. Bilangan genap positif terkecil berapa? 2. Gitu ya. Kalau E-nya saya ganti 2, B-nya 0. Karena ini 0 dikali 1, 0. Kalau E-nya 4, kita cek. 2 kurangi 4, min 2. 3 kurangi 4, min 1. Nilainya 2. Kalau E-nya 10, langsung saja ya. B-nya 2 kurangi 10, min 8. 3 kurangi 10, min 7. 56. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah tidak dapat ditentukan karena di kondisi E2 dan 4 itu P kurang dari Q, tetapi di kondisi E-nya 10, P-nya lebih dari Q, gitu ya. Oke, nomor 56 jawabannya adalah D. Gitu. Lanjut ya, nomor 57 SPLTV. Oke, 57 silahkan. Mana? Ada yang nemu? Tipenya
Nanti kita nggak tahu ya pasti tahun kalian itu seperti apa, tapi akan kita kasih tahu ketika kita sudah dapat soal yang keluar di hari pertama atau hari kedua. Tapi tipe yang kemarin tahun 2025 itu tipenya tipe langsung. Jadi tidak perlu mencari A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa gitu. Bisa langsung dicari. Contoh misalkan ya nomor 57 itu kan UVW-nya kamu ganti menjadi A, B, dan C gitu ya. Sehingga di sini kan kita bisa tulis A min 2B plus C sama dengan 12. Terus di sini berarti 2B min C sama dengan 4. Ternyata dari dua ini saja kalau kamu kurangi A min 2 kurangi 2 berapa? Min 4. Satu dikurangi min satu plus 2. 12 kurangi 4 8. Nah, ternyata nilai dari A min 4B plus 2C ini sama dengan P ya. P-nya A min 4B plus 2C. Berarti nilai P sama dengan 8. Sehingga kesimpulannya adalah P lebih dari Q. Oke, ada yang menjawab benar. Gitu ya. Oke, itu untuk nomor 57. Lanjut ya. 58. 6 bilangan bulat positif 3527X memiliki rata-rata 5/6. Jika median dari keenam bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah N/3, nilai N sama dengan berapa? Oke, ada informasi rata-rata, nanti otomatis X-nya ketemu. Ya, coba berapa? Kamu? Oke, dari rata-ratanya 5/6, maka didapat X berapa? 5/6 itu kan sama aja dengan 31/6. Gitu ya. Dan rata-rata itu kan sudah per 6 ini. Jadi dengan kata lain, kamu hanya mencari penjumlahan aja nih. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 31. Gitu ya. Oke, berarti kita coba 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah X sama dengan 31. 3 sama 7, 10, 11, 13. Nah, berarti X-nya 31 dikurangi berapa? 23. Berarti sama dengan 8. X-nya 8. Kemudian, jika median dari keenam bilangan tersebut, oke, karena X-nya 8, maka median itu harus diurutkan nilainya, gitu ya.
Oke, berarti ini versi yang urut. Berarti kita mulai dari 2, terus 3, terus 5, terus 6, terus 7, terus X-nya 8. Di sini medianya sini berarti medianya berarti antara 5 dan 6. Gitu ya. Oke, kita dapat medianya adalah 5,5 atau berapa ya? 11 per 2 ya. Informasinya adalah jika median dari keenam bilangan tersebut ditambah rata-ratanya tadi adalah N per 3. Oke, jadi kita sudah dapat ya poinnya ya. Median ditambah rata-ratanya sama dengan N per 3. Gitu. Oke, sekarang berarti kita sederhanakan ini ya. Kita sederhanakan bagian sininya. Itu berarti berapa itu? Sama-sama 6 ya. Sama dengan 6. 6 bagi 2, 3. 33. 6 bagi 6, 1. 31. Berarti ini 64 per 6 atau dibagi 3. 32 per 3. Dibagi 2, sorry ya. Oke, berarti nilai dari N-nya ini ya. Oke, nilai N-nya adalah 32. Gitu ya, untuk nomor 58. Kemudian 59. Ini sudah masuk ke bagian analisis kecukupan. Ini biasanya yang paling ribet ya. Yang paling ribet. Oke, coba menurut kalian jawabannya yang mana? Coba menurut kalian ini soal begini yang bikin kita nggak yakin banget ya jawabannya seperti apa. Barisan aritmatika hanya diketahui bedanya -3. Beda -3 berarti semakin ke sana semakin kecil nilainya. Ya, kemudian pertanyaannya apakah? Berarti ini model apakah ya? Apakah S225 itu lebih dari 225? Apakah itu dia akan cukup jika pasti iya, sama akan cukup jika pasti tidak di antara kedua itu ya. Oke, 9. Ada yang yakin jawabannya? Sebenarnya ini kamu nggak usah terlalu detail di 225 ini ya. Apakah harus lebih dari 225 ya? Tapi lebih didetailkan pada kalau bedanya negatif itu supaya dapat positif gimana sebelum ke 225. Ini supaya jumlahnya positif itu gimana kira-kira dengan beda yang minus. Itu ya. Yang bisa jawab ini yakin menjawabnya. Oke, saya buka di halaman yang baru aja ya. Oke, bedanya negatif 3. Pertanyaannya adalah apakah
U1 tambah U2 sampai U225 lebih dari 225 gitu ya. Oke, kita memahami dulu tentang beda yang negatif. Ya, jadi kalau ingin mencari jumlah yang menghasilkan nol saja dulu, ya jumlah ini harus imbang antara positif dan negatif supaya menghasilkan nol gitu ya. Berarti antara ini harus imbang dengan yang sebelah kiri dan kanannya. Taruhlah misalkan ada 225, maka tengah-tengahnya ya setidaknya kalau dibagi dua ya 220, sisakan satu untuk tengah inilah. Suku tengahnya itu kan berarti di 113. Dah, berarti U1 sampai U112 tidaknya ini harus positif. Ada 112 suku yang harus positif. Sehingga nanti kalaupun ditambah dengan U114, taruhlah ini 0 ya. Tengah-tengahnya 0 ya. Sampai U225 itu menghasilkan 0. Jadi kalau ingin mencari positif aja atau 0 saja, kamu setidaknya harus butuh berapa suku? 1 sampai 12 yang positif. Gitu ya. Positif terkecil berarti ya. Oke, ini targetnya gitu. Nah, sekarang dapat informasi bahwa U25-nya kurang dari 0. U25-nya udah negatif. Otomatis U26-nya apa? Ya negatif, mau dikurangi 3 kok. Berarti sampai U225 yo negatif. Oke. Jadi mulai dari U25 nih, dari U1 sampai U225 ini mulai dari U25 udah negatif, masuk jalur yang kiri. Ya, ini kan harusnya yang positif, ini yang negatif ya. Ternyata ini 25 yang ada di positif ini sudah negatif duluan. Maka di sini pasti U1 tambah U2 sampai U225 pasti negatif. Kalau kamu sudah yakin negatif itu cukup. Gitu ya. Kenapa? Karena jika ada pertanyaan apakah lebih dari 2225, apakah nilai dari U1 tambah U2 sampai U225 itu lebih dari 225, kamu dengan yakin menjawab tidak. Karena jawabannya ini pasti negatif. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini sudah beberapa sudah benar ya. U25 lebih dari min 9. Oke. Nah, ini bisa saja ya, misalkan U25-nya 1 juta, kan lebih dari 9 ya. Maka pasti dari U1 sampai U225-nya itu positif semua ya, 1 juta kok. Nah, maka apakah lebih dari 225? Maka ini jawabannya iya. Tetapi bisa juga, karena hanya lebih dari min 9, maka U25-nya taruhlah misalkan 0 gitu aja. Kan lebih dari 9 ya. Maka dari sini U1 sampai U24 itu naik positif, tetapi U26 sampai U225 itu negatif. Sehingga ini jawabannya tidak. Nah, karena bisa iya, bisa tidak, maka tidak cukup. Nah, sehingga jawabannya A ya. Oke, benar ya. Ini yang beberapa yang sudah jawab. Semuanya malah. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal terakhir di soal nomor 60. Oke, potong ya sebentar. Nomor 60 itu, aduh, kepotong ini sebentar. Gx-nya x min 1 kuadrat plus A, 2x plus B. Oke, di sini adalah Gx-nya adalah x min 1 kuadrat plus A, AX-nya adalah 2x plus B. Gitu ya. Oke, pertanyaannya apakah terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan, GC kurang HC sama dengan 0. Oke, nah itu putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab. Coba dikerjakan dulu.
Ya bisa menjawab ini. Lumayan ya. Apakah terdapat bilangan real C sehingga GC min HC sama dengan apakah ya? Saya bisa tidak. Untuk G-nya kita bantu sederhanakan ya. X kuadrat min 2X plus 1 plus A. Oke, itu nilai GX ya. Apa? Bisa kan? Oke, di sini GC min HC sama dengan 0 bisa kamu tulis apa? GC sama dengan HC. Maksudnya ini ada titik potong atau ketemu minimal satu. Oh, berarti syaratnya nanti D-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dia nanti disama dengankan. Terus kamu nyari D harus positif atau 0. 0 atau positif ya. Karena jika dia negatif, maka tidak ada nilai C karena tidak dapat potongan. Itu tidak mungkin ada nilai C yang bisa membuat mereka sama nilainya. Nah, syarat inilah pertanyaannya bisa kamu ganti apakah D lebih dari sama dengan 0. Apakah D lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Oke, saya bantu coba. Oke, berarti D itu kan berasal dari ini ya, GC min HC ya, atau GX min HX gitu aja wes. GX min HX. GX-nya adalah X kuadrat min 2X plus 1 plus A min dalam kurung 2X plus B. Sehingga di sini X kuadrat min 4X ya, ini sama ini, plus 1 plus A min B. Oke, kita sebut di sini A-nya 1, B-nya -4. Aduh, ini kok sama-sama ini ya. C. 1 plus A min B. Ini sesuai dengan bentuk umum dari kuadrat. Kemudian D. Nilai dari D berarti B kuadrat min 4 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1. C-nya 1 plus A min B. 16 min 4 kali 1 plus A min B. Nah, ini apakah positif? Kalau pasti positif, maka cukup. Atau pasti negatif itu juga cukup. Tapi jika bisa positif, bisa negatif, ah, itu yang berarti menjadikan dia tidak cukup. Oke, sekarang lebih tegaskan lagi. 16 kalikan min 4, min 4A plus 4B. Oke, ini 12. Nah, tinggal di bagian sini. Saya buat begini aja. 4B min A. Nah, ini pertanyaannya. Gitu ya. Oke, nilai dari B min A-nya ini apakah bisa menghasilkan dia positif gitu ya? Kapan dia D-nya sama dengan 0? Ya saat B min A sama dengan 3. Min 3, sorry. Ini ya, karena 12 nanti di min 12 habis. Kapan dia jadi positif? Ya saat B min A lebih dari min 3. Kapan dia akan menjadi negatif? Saat B min A kurang dari min 3. Contoh min 4 ini kan jadi min. Nah, ini tiga kemungkinan yang bisa kamu pakai. Gitu ya. Intinya B min A. Min 3 atau tidak dan seterusnya. Oke. Statement pertama itu bisa ini satu kesimpulan ya. Ini iya ya, jawaban iya ya. Ini jawaban tidak. Oke, Oke, kita cek nomor satu. A lebih dari min 1, B lebih dari min 5. Sama dengan, gitu ya. B min A. Ada kecenderungan di kurang dari min 3 atau enggak? Kalau A-nya min 1, B min A. Oke, kita mencari paling maksimum aja ya. Kalau ada persamaan begitu ya.
Oke, B min A. Kalau ingin mencari maksimum, maka ini cari yang maksimum. Ini cari yang paling minimum. Itu kan untuk menghasilkan nilai paling besar. Oke, berarti D maksimumnya berapa? Sorry, D, tapi B min A-nya maksimumnya. Oke, B min A maksimumnya max gitu ya. Kita ambil B yang maksimum. B lebih dari sama dengan min 5. Ini tak hingga ya. Dikurangi dengan A yang paling minimum. A-nya juga lebih dari min 1. Berarti yang paling minimum min 1. Oke. Maka di sini nilainya bisa bermacam-macam ya. Oke, karena bisa B-nya kalau maksimum berarti nilainya tak hingga. Kita coba menggunakan angka-angka yang ada tersedia aja dulu wes. Yang A kira-kira cukup atau tidak? Kalau B-nya min 5 dan A-nya lebih dari min 1, itu pasti iya atau pasti tidak? Kira-kira bagaimana? Oke, kita ambil contoh. B-nya misalkan min 4. A-nya itu misalkan min 1. Gitu ya. Maka ini D-nya sama dengan 0. Gitu kan? Karena min 4 dikurangi min 1 sama dengan min 3. Tetapi jika B-nya sama dengan min 4 dan A-nya, karena lebih dari min 1 ya, A-nya 1, maka D-nya jadi kurang dari 0. Karena min 4 dikurangi 1 minus 5. Oke, maka ini tidak cukup. Statement pertama. Karena bisa iya, bisa tidak. Statement kedua juga sama, cara mengerjakannya. Gitu ya. Kamu mulai misalkan B-nya 5. A-nya kan kurang dari 3 ya bisa 2. 5 kurangi 2, oh positif. Karena lebih dari min 3. Tapi bisa juga karena A-nya itu eh, kurang dari 3A. Coba-coba kita cek yang nomor pokok bagian 2 ya. Cek bagian 2 ya. Saya tambahin ini dulu ya. Yang bagian nomor berapa tadi? Eh, soal berapa terakhir ya? Oke. A-nya itu kurang dari 3 dan B-nya lebih dari 5. Otomatis B min A, oke. Nilai paling kecil ya. Nilai paling kecil jika B-nya kamu ambil 5 karena yang paling minimum. Kemudian A-nya kamu ambil yang paling besar. Kurang dari 3 itu paling besar misalkan 2. Ini nilai paling kecil aja B min A itu 3. Ini terkecil loh. Ini terkecil minimum. Dan 3 itu pasti D-nya positif. Gitu ya. Apalagi kalau B-nya karena lebih dari 5 ya. Kamu ambil 10 dan A-nya kamu lebih kecil lagi. Kurang dari 3 min 2. Wah, B min A jadi 12. Positif jelas. Karena ini selalu positif, maka ini cukup. Gitu ya. Oke, sehingga jawaban dari soal nomor ini adalah B. Ya, dua saja cukup. Oke, itu mungkin ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas semangatnya ya. Sudah malam gini masih belajar. Selalu jaga kesehatan ya karena musimnya lagi tidak bisa ini ya diprediksi. Gitu. Nanti file akan saya kirimkan kemudian. Itu ya semuanya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Evan. Oke, sami-sami. Tak kirimkan nih Mas. Bentar. Ya.